katanya di sini itu pasti sukses, itu maksudnya pasti berhasil hajatnya. Meskipun hutang miliaran bisa lunas hanya dalam waktu singkat. Terus dan juga apa tuh bisa kaya dalam waktu singkat itu katanya. Ya cari yuk lokasinya di aras. Ya iya miliaran. Bahkan ya tadinya hutangnya berapa tuh miliaran, sekarang tuh penghasilannya bisa 500 juta per bulan katanya orangnya tuh. Dulu, dulu. Ini, ini, ini. Astagfirullahaladzim. Orang bukan? Itu misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, selamat pagi, siang, dan malam. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto di channel yang selalu siap untuk menghibur kalian, untuk membuat kalian bahagia, dan sekaligus nanti kita akan mengajak kalian untuk berzikir jalan atau bertadabur alam ke alam semesta yang luas. Dan di sana nanti kita mendatangi pegunungan yang terdapat gua di sana di ujung itu, yang apa namanya itu gua Nyaris katanya itu gua ini jarang dijumpai atau jarang didatangi oleh manusia. Bentar ya, banyak semutnya nih. Kayak gini teman-teman, apa namanya, yang jelas kita itu perjalanan dzikir jalan. Dzikir itu ingat itu eling itu sadar. Berarti apa? Berarti ini untuk meningkatkan kesadaran kita dari bahasa-bahasa lembut yang disampaikan oleh alam. Untuk itu mari kita rendahkan ego dan bisa menangkap bahasa-bahasa yang ada. Yuk. Wih, alhamdulillah, ternyata kayak gini suasananya diperhatikan nih. Di sini apa namanya luas sekali, apa namanya kondisinya, namun sepi, nggak ada orang. Di teman-teman, ternyata di luar sana tadi ada sungai, ya. Dan ternyata tadi kita urutkan sungainya ternyata sampai bahwa ada gua seperti Rong, tahu Rong? Rong itu kalau di tanah saya itu maksudnya tempat ikan-ikan di situ waktu zaman dulu, mungkin ya di sini. Ini menjadi gua, oke. Assalamualaikum. Kula nuwun kepada siapa saja makhluknya Allah apapun wujudnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki gua ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Tenang. Kita nikmati dulu situasi yang ada di area gua ini yang terkesan luar biasa nih ya. Karena ini apa namanya ini tuh, perhatikan dari atasnya nih. Nih kan, kayak atapnya tuh nuansa plafon-plafon yang unik nih. Kayak harus dibikin di rumah kayak gini bagus aja nih ya. Kalau plafon rumah kayak gini bagus nih, tuh kan, jadi kesannya bagus, kayak ada apa tuh namanya tuh, hiasan-hiasan yang unik gitu. Oke, lanjut saja. Kita lupakan dulu sejenak dengan misterinya, karena kalau kita terlalu ngotot dengan misteri cerita yang ada, nanti kita akan diarahkan ke sana terlalu dalam sehingga menjadi kepribadian kita, watak kita. Maksudnya kita terhipnotis oleh cerita-cerita orang. Nah, makanya yuk tenang saja, pelan-pelan. Wih, ternyata dalam juga ya tuh. Kirain cuma tadi ruangan itu tuh. Perhatikan tuh. Ini mah kayak, iya, kayak ini namanya itu apa? Tugu istana nih. Ini satu lagi nih. Nah. Ini seperti tugu istana atau pintu masuk gapura ya. Nanti kita terus dulu belah sini. Berarti di sini ada istananya nih. Istana gaib. Gak apa-apa ya. Memang ada kok istana gaib sih, tapi itu semua adalah bahasa kias atau bahasa sanepa atau saloka yang ditafsirkan lagi. Yuk. Tenang lagi, tenang saja. Nah, kita sisir dulu area-area sini ya, tidak harus masuk ke pintunya dulu nih. Jadi istana
Yang dimaksud ini adalah istana dalam diri kita, yaitu ada suatu kerajaan, siapa yang menguasai? Ya kita sendiri yang menguasai, yang mengendalikan juga kita. Itu maksudnya apa? Kita kendalikan apa namanya, kesadaran kita. Kadang-kadang kita itu justru malah dikalahkan oleh setan, dikalahkan oleh nafsu. Karena apa? Kesadarannya tidur, kesadarannya entah gimana. Contoh gini, ketika kita lagi naik motor, tapi nggak inget bahwa saya lagi naik motor, ingetnya kita tuh lagi di mana, lagi di pasar kayak, lagi di laut kayak gitu. Itu namanya nggak sadar. Pernah tidak? Lanjut yuk, kita masuk aja ke pintunya. Nih. Assalamualaikum. Wih. Biasanya nih ya, di situ ada penjaganya. Kalau zaman sekarang tuh satpam. Nah, satpam ini pun ada dalam diri kita. Satpam yang mengingatkan dan juga menjaga, maksudnya menyaring. Kalau yang tidak baik itu ditolak. Kalau yang baik-baik boleh masuk. Ini dalam pengertian kita ketika dipengaruhi orang atau diajak orang atau apa, jangan mudah untuk percaya. Tenang dulu, disaring dulu. Ini satpam, tugasnya satpam. Mau diterima atau tidak, gitu ya. Yuk. Lanjut. Assalamualaikum. Wah, ternyata ke sana ada jurang ya, jurang jero ke sana. Jadi dulu perhatikan sebelah sini. Kira-kira di sini ada itunya enggak ya? Maksudnya ada penghuninya enggak gua ini? Nah, biar ini ada yang mengendalikan nih di dua gua ini. Nah, dulu kita sisir dulu, santai aja, tidak perlu ngotot ya. Tidak perlu ngotot. Masa ya kayaknya ada ya. Nama juga dikir jalan kok ngotot, santai saja. Memang eksplor atau perjalanan ini rawan konflik batin, rawan gagal paham. Makanya ini khusus buat yang sudah mendewasa penalarannya. Kalau yang belum ya wajar kalau tidak paham. Slow ya, lentur ya. Nih, kalau ruangan ini kira-kira ruangan apa nih? Ini ruangan hias ya. Ruangan hias, ada rias, makanya seperti mungkin riasnya ratu nih, mungkin nih tempat rias. Nah, ini mungkin di sini kurang lebihnya tempat penyimpanan kayak apa tuh, kayak bedak-bedak, kayak parfum, kayak apa tuh, ember. Ember, kendi-kendi lainnya ya. Di sini mungkin kurang lebih seperti ini, ibaratnya zaman sekarang itu rak lemari. Lemari putri cantik yang sedang berias di sini. Kalian lihat nggak putrinya? Nah, ini rahasia di sini. Kalau kita mudah-mudahan nanti bisa bertemu putrinya, putri cantiknya. Cari aja, yuk. Lawas mana nih? Tadi dulu kita cari dulu aksesnya. Ih, apa ini? Nah, di sini ada ini nih apa? Stiker untuk karung. Ini mungkin juga di tempat gelaran atau lemprakan, bahasa Jawanya lemprakan. Di sini mungkin ya sebagai sarana di sini nata pikiran, tafakur, berpikir, meditasi, berzikir. Nah, di lokasi ini mungkin sebagai penggambaran, mungkin sebagai untuk awet muda gitulah. Karena apa? Di tempatnya rias pengantin ini. Tuh, mau gak ke sini? Ini ada bahasa kiasan, jangan marah-marah ya. Ya sana yuk. Ya iya, makanya orang gagal paham terus. Nah, dulu nih, nah sini. Keren. Lewat sini. Wah. Awas licin. Licin, tenang dulu. Ada. Lewat sini apa ya? Yuk. Lewat sini mungkin ya. Tadi lewat sini bukan? Ya, tenang aja. Yuk. Kita turun lagi aja karena banyak ruangan-ruangan yang belum kita telusuri. Nanti dulu. Nah. Terus kalau orang-orang yang bertapa, maksudnya pasti permintaannya diijabah
di sini itu ada loh ruangan khusus di situ katanya. Maksudnya ketika berdoa di ruangan itu katanya pasti diijabah. Ini hanya sedikit saya mendapatkan bocoran sih, bocoran dari orang-orang yang pernah sukses, maksudnya katanya di sini itu pasti sukses, itu maksudnya pasti berhasil hajatnya, meskipun hutang miliaran bisa lunas hanya dalam waktu singkat. Terus dan juga apa tuh bisa kaya dalam waktu singkat itu katanya. Ya cari yuk lokasinya di atas. Ya iya miliaran. Bahkan ya tadinya hutangnya berapa tuh miliaran, sekarang tuh penghasilannya bisa 500 juta per bulan katanya orangnya tuh. Makanya itu saya penasaran. Kenapa bisa di sini bisa? Ya. Kok kira-kira gini? Rahasianya apa dan siapa juga yang ngasih duit kalau di dalam gua ini ya. Nah makanya nanti kita telusuri sampai habis, sampai ini biar kita mudeng paham, biar tidak gagal paham ya. Yuk cari lokasi pun di sana mungkin tuh di celah-celah. Katanya lokasi di paling tersembunyi sih. Di mana sih? Dulu. Nanti dulu. Itu orang bukan tuh? Itu orang bukan? Mana dia? Tuh. Ini nih. Kelihatan nggak? Jangan. Coba menghadap sini. Hilang. Kita dulu. Udah kesini aja yuk. Hilang. Sini nih. Kita dulu. Cek dulu ya. Nih. Di sini sering penampakan ya, maksudnya penampakan itu timbul tenggelam seperti orang ya, wujudnya seperti manusia tapi timbul tenggelam. Tapi kita jangan takut, itulah suatu petunjuknya ya, petunjuknya. Dan nanti kira-kira gimana kira-kira pencernaannya ya. Timbul tenggelam itu seperti dalam pikiran kita, kadang-kadang muncul ingat si anu, kadang-kadang muncul ingat si itu, tiba-tiba hadir si anu. Wah, nah itu namanya iya hadir dalam pikiran kita, itu timbul tenggelam. Nah di sini bagaimana supaya bisa mengunci itu, mengunci kesadaran kita supaya tidak kesana kemari ya, gitu maksudnya ya. Yuk cari lagi dulu. Kira-kira kemana sih lokasinya sih? Katanya sih tempatnya paling sembunyi sih, bagus tersembunyi banget gitu loh. Kayak lebih pas-pada lagi. Tenang. Santai dulu. Ini di ruangan ini nih. Dulu. Dulu. Ini. Orang bukan? Itu misi. Assalamualaikum, Mbak. Siap lari. Assalamualaikum. Punten. Coba perhatikan dulu dari segala sisinya. Kira-kira ini apa maksudnya masih hidup nggak? Ini orang loh, bukan hantu itu kan? Orang tuh, perhatikan tuh. Ada tangannya, kakinya, maksudnya masih seperti itu. Tapi pakainya juga masih. Masuk belakangnya. Ada orang lagi di belakangnya. Tuh. Ada lagi orangnya tuh sana tuh. Ada lagi. Banyak berarti tuh. Tenang. Kita fokus dulu. Abaikan yang dari sana. Abaikan yang timbul tenggelam di belakang sana. Tenang dulu. Tadi ada di belakang aku, tapi kita abaikan dulu biar kita tidak kemana-mana pikirannya. Dulu. Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Oke. Kita maksudnya saya matikan dulu senternya supaya nanti ada koneksi. Mungkin ini sebagai adab sopan santunnya kita kepada beliau. Tar dulu. Mbak, punten. Assalamualaikum. Mbak.
Gini, Mbah. Ya Mbah, maaf Mbah, maaf, punten, punten. Assalamualaikum. Iya. Maaf Mbah, maaf. Eh, Astagfirullahaladzim. Maaf Mbah, maaf. Tadi kirain sudah meninggal Mbah, maaf. Ternyata masih hidup, alhamdulillah. Assalamualaikum Mbah. Nggih, maaf Mbah. Nggih, tepengaken Mbah, nami kula Tarto. Iya, Tarto Mbah. Iya, jadi saya ke sini berdua bersama Bang Mamat. Iya, di sini lagi perjalanan di pinggir jalan Mbah, maaf. Heeh. Heeh. Iya. Heeh. Gini Mbah, kami betul tidak tahu menahu tentang adanya jenengan di sini. Karena tadi saya di sini hanya bertelusur atas dasar informasi dari masyarakat di sini, maksudnya orang-orang di sekitar sini dan bahkan orang yang pernah membuktikan sendiri di sini, gitu maksudnya. Ada gua satu ini ada yang maksudnya ada salah satu ruangan kalau orang yang berdoa di sini katanya pasti dijabah tanpa gagal gitu maksudnya. Maaf Mbah. Tapi saya tidak tahu ada jenengan di sini. Heeh. Enggak Mbah, kami kan di sini tuh pengen sinau belajar dan mengkaji-kaji apa yang sudah dijabarkan di sini dan mengapa juga kok pasti dijabah orang-orang yang berdoa di sini, maksudnya meminta apapun pasti mewujud gitu Mbah. Heeh. 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 Iya. Iya. Iya Mbah, sekaligus ya. Kak, iya Mbak, jadi kami mohon untuk Mbak ya barangkali bisa menjabarkan ini buat kami, dan insya Allah kalau memang ini saya bisa mencerna, bisa menafsirkannya, akan saya bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan ini maksudnya Mbah. Maaf Mbah, iya. Kalau Mbak sendiri namanya siapa Mbah? Maaf, kenalan dulu. Heeh. Heeh. Bawah namanya Mbah Tiwi Krama. Tiwi Krama. Iya Mbah Tiwi Krama, mungkin seperti kayak orang Moksa mungkin ya. Moksa Tiwi Krama ada kan ceritanya mungkin seperti itu. Maaf. Ya maaf Mbah. Itu tadi nama Tiwi Krama itu nama julukan atau nama jenengan asli Mbah? Oh baik Mbah. Jadi ini terkenalnya Mbah Tiwi Krama. Baik Mbah. Gini Mbah, saya kepingin menanyakan sesuatu hal, maksudnya abin yang suka weruh kali panjenengan barangkali bisa menjabarkan mengapa orang-orang yang kesini pasti sukses. Artinya ketika berdoa apapun hajatnya tidak pernah gagal, anti gagal itu katanya Mbah. Katanya juga yang pernah baru-baru ini orang yang hutangnya miliaran bisa lunas dalam waktu dekat, dalam waktu singkat maksudnya. Nggih. Iya. Oh, baik. Siap. Baik. Gini teman-teman, saya akan mencoba mencerna apa yang disampaikan oleh beliau, mengapa orang-orang di sini itu pasti sukses berhasil. Beliau menjelaskan tentang bahasa yang disampaikan yaitu bahasa kias Sanepa. Namun kita bisa mencernanya ya. Jadi gini. Pertama, kita sebagai manusia itu sudah bisa bikin tentrem, bikin ayem, artinya banyak bersyukur ya. Dan yang kedua itu bisa menghormati sesama, tidak pernah menyimpan kebencian kepada siapapun ya. Terus hilangkan rasa khawatir,
kata beliau tadi. Terus yang ketiga tadi kita mendekat sama Sang Pencipta, yaitu kita ketika meminta mempunyai adab ya, dan adab sopan santun. Artinya sopan santun itu kita meminta itu dengan sopan, dengan lembut dan bersyukur syukur kepada Tuhan ya. Terus yang kedua kita pun sopan kepada orang sebagai penyalur rezekinya. Artinya sesama manusia ya. Ini dalam lingkup orang-orang terdekat dulu aja. Kita memberikan sopan santun. Nah, artinya kita meminta sesuatu itu harus dengan bahasa yang santun, yang tenang. Itu pasti yang mengasih itu pun akan lebih ikhlas memberikan, langsung memberi apa saja dikasih gitu. Nah, begitu juga sebaliknya ketika kita meminta dan kegembrungsungan ya, gembrungsung artinya khawatir nggak dikasih dulu dengan bahasa yang kurang enak, itu sudah pasti tidak dikasih atau tertolak, itu maksudnya. Nah, ternyata ini mengandung makna yang luar biasa. Ini dalam lingkup keluarga dulu ya. Seorang anak ataupun seorang istri meminta kepada suaminya setidaknya menggunakan bahasa yang enak dan bahasa tubuh yang enak ya. Udah pasti seorang suami pengen membahagiakan keluarganya, dikasih lah. Tapi kalau kita dengan gembrungsung, wah susah. Kurang lebih seperti itu ya Mbak ya. Siap. Oh iya ya. Tapi gini Mbak, kenapa juga kok di tempat ini Mbak tidak di tempat lain? Misalnya kan ini ruangan khusus nih, misalnya berdoa di sana atau di mana, bisa nggak Mbak yang itu? Oh, paham, saya paham. Siap. Ini memang sulit dicerna ya. Ini mungkin bagi orang-orang yang penalarannya tinggi atau orang yang berspiritual yang udah mumpuni akan mudah paham. Gini maksudnya. Jadi sebenarnya ruangan khusus ini adalah simbol terkuncinya pikiran kita. Jadi tidak berpikir kemana-mana, tidak timbul tenggelam pikirannya. Jadi terkunci di sini. Akhirnya bisa mewujud doanya dengan tenang, maksudnya minta apapun fokus di situ dan istiqomah dan membiasakan diri untuk bersyukur, membiasakan diri untuk selalu tentrem, maka pasti dijabah. Berarti kita bisa berdoa di mana-mana, tidak di sini ya Mbak ya, tidak harus di ruangan ini, bisa sebenarnya. Oke, baik Mbak. Jadi ini ya. Ini hanya sebuah bahasa kias ini untuk mengunci pikiran orang-orang yang datang ke sini. Sebenarnya kita bisa berdoa di mana-mana pun kalau kita mengunci pikirannya dan bisa terkunci, maksudnya tidak timbul tenggelam, itu sudah pasti dijabah. Tidak ada semoga, tidak ada tapi-tapian, tidak ada gagal-gagalan. Itu seperti itu. Tadi menurut beliau Mbak. Oke Mbak, baik Mbak. Nah Mbak sendiri di sini maksudnya memang tiap hari di sini Mbak, gini Mbak, kan mungkin sebelum ini kan ada orang yang ke sini Mbak seperti pertapa, seorang yang meminta gini, apakah dijumpai juga, disambut oleh jenengan seperti ini? Oh, baik. Jadi maksudnya tidak semua orang yang ke sini bisa, maksudnya beliau muncul ke sini, tapi hanya bisa orang ini bisa merasakan saja, merasakan kehadiran tapi tidak bisa melihat. Itu jadi tidak semua orang. Jadi baik itu. Pantesan tadi orangnya nggak cerita seperti itu Mbak, tidak cerita tentang adanya jenengan gitu. Iya. Oh baik. Gini. Yang penting kita sudah banyak ilmu yang disampaikan, bahasa yang disampaikan. Ini beliau mau melanjutkan istirahatnya, melanjutkan meditasinya. Kita tidak berlama-lama, kita pamit dulu ya. Oke. Kalau begitu kami berdua mohon pamit Mbak, dan kami mohon maaf tadi atas kesalahpahamnya, atas anggah-angguh kami, atas sopan santun kami.
Sekali lagi kami mohon maaf dan kami juga berterima kasih atas wejangan yang disampaikan kepada kami. Insya Allah akan kami bagikan juga kepada orang-orang yang membutuhkan. Baik Mbah, baik. Parang Mbah. Nggih. Assalamualaikum. Rahayu. Nggih, Mbah. Ayo. Kok ini? Nggak enak tuh mau lanjut lagi. Mau dia mau bertapa lagi. Ya, yuk. Kok nggak ada miliaran ini, Jang? Kemana Ya, ini? nah, melalui prosesnya loh. Tenang. Lagi diproses, iya. Kirain langsung numpuk aja ini, Jang. Ya kan kita nggak minta uang, kita minta tentrem, mintanya ilmu dulu. Nanti kalau sudah paham baru dapat. Nanti di sini tuh rawan gagal paham loh. Tenang ya, rawan gagal paham, hati-hati nih. Yuk. Nah, iya. Luar biasa, sahabat semuanya. Meskipun capek, tapi terasa enak juga sih. Bagusnya gini. Tidak terlihat capeknya tapi ada kebahagiaan karena apa, kita mendapatkan suatu pengalaman, suatu tool yang disampaikan oleh alam semesta ketika tadi kita dihadirkan dengan suasana yang gelap, suasana yang menegangkan, dan di titik toolnya adalah ketika kita bertemu dengan beliau seorang mungkin seorang pertapa ya, atau yang sudah moksa katanya, moksa Triwikrama. Akan tetapi beliau juga mendapatkan sebuah wejangan yang meluruskan sebuah apa namanya bahasa yang samar-samar. Gini kurang lebihnya. Ketika tadi informasinya gua itu pasti orang yang mempunyai hajat pasti sukses, tidak pernah gagal, bahkan tanpa gagal. Nah, ternyata ini mengandung makna kita itu berdoa itu yang yakin. Yang kedua itu banyak bersyukur dengan menciptakan tentrem. Tentrem kepada siapa? Diri sendiri ya, kepada Tuhan dengan memakai adab, kepada orang-orang sekitar termasuk keluarga kita. Itu harus lebih sopan, lebih santun, pasti diijabah doanya. Minta berapapun pasti diijabah. Dan ini maknanya luas, Bu, tidak harus di tempat itu hanya sebagai bahasa kias supaya apa? Supaya pikiran kita terkunci, tidak timbul tenggelam kemana-mana. Itu saja, mudah-mudahan kalian bisa memahami kalimat yang lembut ini. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan terhibur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjibur-jibur.